Bab 1707. Datang berapa, bunuh berapa. Warrior yang menatap langsung pada pria di depannya, tepat di depanmu. Pria itu sedikit ragu, lalu berkata, "Kamu adalah warrior yang..." Warrior yang mengangguk. Mendengar anggukan warrior yang, pria itu langsung heboh. "Jadi kamu warrior yang, jadi kamu sangat lemah, haha." Tiba-tiba, tawa pria itu berhenti tiba-tiba. Lapangan sepi, lelaki itu masih di depan warrior yang, pisaunya masih di leher warrior yang, tapi kepalanya sudah berada di bawah kakinya. Warrior yang minggir dan duduk bersila di tanah. Di kejauhan, pria itu masih mempertahankan postur itu. Warrior yang mengeluarkan energi mutiara dan menelannya, lalu perlahan menutup matanya. Segera, kisah warrior yang di luar kota Dewa Pedang mencapai kota Dewa Pedang, dan setelah beberapa saat, banyak orang muncul di tembok kota. Semua orang menatap warrior yang. Ketika orang-orang ini melihat warrior yang, ada api di matanya, rasa ingin tahu, dan ketakutan di mata mereka. Warrior yang saat ini dapat dikatakan bahwa di alam semesta kelas tengah ini, tidak ada yang tidak tahu. Bunuh warrior yang, hemat 10 tahun perjuangan. Kalimat ini jelas bukan lelucon. Keluarga yang menawarkan hadiah yang begitu besar. Jika hadiah itu dapat diperoleh, itu tidak akan berkurang 10 tahun, tetapi mungkin berkurang 100 tahun. Selain itu, mereka tidak perlu takut akan penyesalan keluarga yang sama sekali. Keluarga yang sangat berisik, jika keluarga yang menyesalinya, tentu saja, reputasi keluarga yang di alam semesta kelas tengah akan merosot di masa depan, tidak ada yang akan percaya pada keluarga yang. Jadi, mereka tidak khawatir sama sekali bahwa keluarga yang akan memungkiri janji. Di bawah tembok kota, warrior yang duduk bersila di tanah, seolah tertidur. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan segera, 15 orang muncul di kejauhan. Di antara 15 orang, seorang pemuda menuju ke warrior yang, pria itu berusia sekitar 25 atau 6 tahun, mengenakan jubah brokat dan memegang tombak panjang ungu emas. Alam sempurna. Orang ini adalah master alam sempurna, dan yang di belakangnya, yang terendah juga alam sempurna. 15 master alam sempurna. Bukan hanya itu, 15 orang ini auranya tebal, jelas bukan jenis alam sempurna yang lemah. Segera, 15 orang berjalan di depan warrior yang. Pria dengan tombak di depan melirik ke arah warrior yang, "Kamu adalah warrior yang." Warrior yang membuka matanya dan menatap pria dengan tombak, "Datang untuk mengambil kepalaku." Ya. Pria itu menatap langsung ke arah warrior yang tanpa rasa takut di matanya. Warrior yang berkata, "Lalu apa yang kamu tunggu? Ini aku datang." Suara pria dengan tombak itu jatuh, dan tombak panjang di tangannya tiba-tiba menusuk warrior yang. Tombak itu melesat seperti guntur dan sangat cepat. Dalam sekejap mata, ujung tombak itu mencapai posisi di antara alis warrior yang. Namun, ketika ujung tombak itu 1 inci dari alis warrior yang, itu tidak bisa masuk setengah inci. Karena pedang mengenai tombak panjang. Laki-laki itu menatap langsung ke arah warrior yang, diam sesaat, tiba-tiba dia berkata, "Ayo kita lakukan bersama." Pada saat ini, tubuh pria itu menegang, dan segera, di bawah mata orang-orang yang tak terhitung jumlahnya, tombak di tangan pria itu terbelah 2, dan pada saat yang sama, kepala pria itu jatuh dari lehernya. Bagi warrior yang, master alam sempurna tanpa kelemahan pondasi juga tidak cukup dipandang. Kecuali seorang jenius seperti master alam alami yang mantap yang bisa menantang dia, jika tidak,
Master alam sempurna biasa, dia benar-benar bisa serang banyak sekaligus. Setelah membunuh pria itu dengan satu pedang, warrior yang tidak berhenti. Di bawah mata ketakutan orang-orang di tembok kota, warrior yang tiba-tiba muncul di antara kerumunan, kemudian cahaya pedang terus berkelebat di dalamnya. Setiap cahaya pedang berkelebat, itu akan memenggal satu kepala. Setelah 3 detik, 15 kepala berjatuhan di kaki warrior yang di atas tembok kota. Tidak ada suara. Dalam waktu kurang dari 3 detik, ke-15 master alam sempurna telah gugur. Pembunuhan instan. Pembunuhan instan yang nyata. Tidak ada master alam sempurna yang bisa menangkis pedang warrior yang semuanya terbunuh secara instan oleh satu pedang warrior yang. Pada saat ini, di tembok kota, ketika banyak orang memandang warrior yang mata mereka penuh ketakutan. Di bawah tembok kota, warrior yang melirik kepala-kepala orang di kakinya. Detik berikutnya, dengan lambaian tangan kanannya, semua kepala mendarat di tembok kota Dewa Pedang. Kepala-kepala itu berjajar dengan sangat rapi. Warrior yang tidak berbicara, duduk bersila di tanah, lalu mengeluarkan energi batu dan menelannya. Tidak mudah baginya untuk membunuh alam sempurna barusan. Para master alam sempurna itu sangat cepat dalam reaksi dan kecepatan. Oleh karena itu, dia melakukan yang terbaik untuk setiap pedang. Karena itu, energi hitamnya habis dalam waktu 3 detik saja. Untungnya ada energi batu yang dibuat oleh Shiro, kalau tidak dia harus kabur. Dan kali ini, dia tidak bisa kabur. Dia sangat percaya bahwa hanya ada satu cara untuk mencegah orang lain datang mengganggunya, dan itu adalah membunuh. Siapapun yang ingin membunuhnya akan mati, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani datang kepadanya. Setelah dunia mengetahui tentang kekuatannya, dia percaya bahwa tidak ada yang akan datang mengganggunya bahkan jika keluarga yang menawarkan hadiah besar. Kali ini, dia akan membunuh hingga seluruh dunia takut, membunuh hingga seluruh dunia gemetar. Di kota, Gedung Taixian. Di lantai 4, di jendela rumah, seorang wanita berdiri di dekat jendela, arah tatapannya persis ke arah warrior yang di luar kota Dewa Pedang. "Nona, apakah kamu ingin menghentikannya?" Tiba-tiba sebuah suara datang dari bawah. "Kenapa menghentikannya?" tanya wanita itu. Keheningan sesaat, dan suara lain dari lantai bawah, "Orang ini mungkin melibatkan kota Dewa Pedang kita." Wanita itu berkata, dia adalah orang yang mudah diajak berunding, tapi juga orang yang tidak mudah diajak berunding. Jika kamu mengusirnya, mungkin dia akan menghancurkan kota Dewa Pedang ini terlebih dahulu. Dia tidak memiliki kekuatan itu, kata suara di lantai bawah. Wanita itu menggelengkan kepalanya sedikit. "Tetua Lao, jangan pernah meremehkan orang, terutama warrior yang orang ini terlihat gila dan sombong, tetapi dia memiliki banyak tipu muslihat. Pada saat ini, orang luar menganggap dia mencari masalah, tetapi tidak, dia melakukan ini untuk menghindari masalah." "Kenapa Nona mengatakan itu?" Di bawah, suara itu berkata. Wanita itu berkata, alasan mengapa keluarga yang dapat menggunakan dunia untuk mengganggunya adalah karena dunia tidak mengetahui kekuatannya dari warrior yang, dan sekarang, warrior yang akan memberitahu dunia tentang kekuatannya, dan ketika dunia tahu tentang kekuatannya, tentu saja tidak ada yang berani mengganggunya. Diam sesaat, wanita itu berkata lagi, "Ini disebut membunuh untuk menghentikan pembunuhan. Cara yang paling kejam juga cara yang paling efektif. Apakah dia tidak takut membakar dirinya sendiri dan menggali kuburannya sendiri?" Di bawah, suara itu berkata lagi.
Wanita itu berkata dengan suara rendah, jika berhasil, itu disebut membunuh untuk menghentikan pembunuhan. Jika gagal, itu disebut menggali kuburan sendiri. Berbicara tentang ini, dia berhenti, dan kemudian berkata, bagaimana dengan apa yang aku minta untuk kamu selidiki? Suara di lantai bawah berkata, aku sudah memeriksanya. Semuanya hilang. Meninggal. Wanita itu sedikit mengernyit. Tidak. Suara itu berkata, mereka semua menghilang. Tidak di galaksi alam baka, ataupun di galaksi Tianxuan. Wanita itu diam. Setelah waktu yang lama, dia berkata, lanjutkan untuk memeriksa. Selain itu, omong-omong, periksa sekalian berapa banyak orang yang masih ada di istanaku. Ya. Wanita itu melihat keluar kota, apakah sudah menghilang? Di luar kota. Warrior yang masih duduk bersila di tanah, tetapi di bawah tembok tidak jauh di belakangnya, ada 10 kepala lagi. Perlu disebutkan bahwa tidak ada seorang pun di atas tembok kota yang turun untuk mencari warrior yang. Kepala-kepala itu adalah kepala orang-orang dari luar. Orang-orang di tembok kota, setelah melihat kekuatan warrior yang dengan mata kepala sendiri, secara alami tidak akan mencari mati. Faktanya, mereka yang sudah meninggal pasti tidak akan datang mencari warrior yang jika mereka mengetahui kekuatan warrior yang sebelumnya. Meskipun harta itu menarik, jika tidak ada nyawa, harta juga akan menjadi awan. Namun, mereka tidak tahu kekuatan warrior yang, dan warrior yang tidak akan memberi mereka kesempatan. Karena warrior yang tahu betul bahwa jika dia lemah, orang-orang itu tidak akan memberinya kesempatan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan ada semakin banyak orang di bawah tembok kota. Sekarang ada hampir 50 orang di bawah tembok kota. Tak hanya itu, jumlahnya pun terus bertambah. Senja, menjelang senja. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul tidak jauh dari warrior yang alam alami. Ada beberapa keributan di dinding. Karena hingga kini, lelaki tua ini adalah master alam alami yang pertama. Alam alami. Dalam benak setiap orang, master alam alami adalah master top di dunia ini. Meskipun sebelumnya warrior yang membunuh banyak orang dan membunuh mereka dengan cepat, itu semua adalah alam sempurna dan setengah alam alami, tetapi sekarang, alam alami telah muncul. Ada senyum di wajah banyak orang di tembok kota. Karena menurut mereka, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Di kejauhan, warrior yang membuka matanya, melirik lelaki tua itu, lalu terkekeh, hehe, bahkan master alam alami tidak bisa menahan godaan. Orang tua itu mengangguk, lalu berkata, buah spiritual, tanpa buah spiritual, aku mungkin tidak dapat berkembang lagi dalam kehidupan ini. Apa daya, meskipun aku tahu bahwa kamu bukan seorang jenius biasa, tetapi aku masih harus mencoba. Warrior yang tidak duduk bersila di tanah, dia berdiri dan menghadap master alam alami, dia tidak akan gegabah dan tidak berani gegabah. Pada saat ini, lelaki tua itu tidak berbicara, dia tiba-tiba mengambil langkah maju, satu langkah keluar, dalam sekejap, momentum yang mengerikan bergulir ke arah warrior yang seperti gelombang. Dimanapun momentum berlalu, ruang hampir 100 kaki di depan warrior yang terdistorsi. Tidak hanya itu, banyak orang di tembok kota tidak bisa tidak mundur terus. Pada saat ini, ekspresi pria tua berjubah hitam itu tiba-tiba sangat berubah, dan detik berikutnya, dia langsung menghilang di tempatnya. JSS. Meskipun orang itu menghilang di tempat, salah satu tangan kanannya tidak ikut. Sebuah lengan jatuh di tempat pria tua berjubah hitam itu berdiri.
100 kaki jauhnya, lelaki tua berjubah hitam itu baru saja berhenti, wajahnya berubah drastis lagi, lalu tubuhnya menegang. Keheningan sesaat, dia memandang warrior yang seperti jiwa yang hilang. Kupikir, bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, aku akan bisa mundur. Warrior yang melirik lelaki tua itu, ternyata kamu terlalu banyak berpikir. Ketika kata-kata itu jatuh, di kejauhan, kepala lelaki tua itu miring dan jatuh ke tanah. JSS. Aliran darah mengalir dari leher lelaki tua itu seperti air mancur. Bersambung.